Kan? Udah. Share. Nah, duluan lah. Enak. Ini mulai aja apa gimana? Mulai, Man. Udah di-record. Udah di-record. Bang, punten Bang, ulangin aja Bang. Ya nggak apa-apa, lanjut aja nanti potong. Yang depannya Ya. di-trim aja. Mulai, Mai, mulai. Jira, jangan ketawa. Gue tadi slide berapa ya? 67 ya gue? Iya, 67. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bu Desmira selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar Sistem Kendali dan teman-teman kelompok 4 yang saya banggakan. Sebelum beranjak ke acara intinya yaitu diskusi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maya Saralina selaku moderator pada kegiatan diskusi pada hari ini dengan NIM 2283-20003. Adapun teman-teman saya yang lainnya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing, dimulai dari Zira Rizkyanti. Silahkan. Sebelumnya, terima kasih kepada moderator. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zira Rizkyanti dengan NIM 2283-2024. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada rekan saya, Ferry. Silahkan untuk memperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih moderator ya. Sambung salam. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ferry Febriansa, NIM 2283-2022. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya kepada Bang Nuzul Fitri, dipersilahkan. Ya, sambung salam. Saya Nuzulul Fikri, NIM 2283180022. Selanjutnya ada Kayla, dipersilakan untuk memperkenalkan dirinya. Kenalkan, nama saya Kayla Madina Fauzia Walia dengan NIM 2283-2010. Teman-teman, terima kasih karena sudah memperkenalkan dirinya. Baik, pembahasan diskusi pada hari ini tentang sensor dengan beberapa poin. Yang pertama tentang optoelektronika, LED, sensor cahaya, fotoresistor, dan fotodioda. Yang mana kelompok 4 ini mengambil acuan pada 5 jurnal. Yang pertama ada dari jurnal Incom dengan penulis Ramdan, Ade, Herlan, dan kawan-kawan. Selanjutnya ada dari jurnal TIM Dharma Jaya dengan penulis Sudibyo dan kawan-kawan. Selanjutnya ada dari jurnal Majalah Ilmiah Unicom dengan penulis Supatmi. Selanjutnya ada dari jurnal Teknik Elektro dengan penulis Setianingsih dan dari jurnal Universitas Gadjah Mada dengan penulis Susanto. Baik, langsung saja. Ini udah share screen ya? Udah kan? Langsung saja pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Saudara Zira. Kepada Zira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini langsung saja pada materi pertama yaitu mengenai sensor optoelektronika, yang dimana optoelektronika ini merupakan sebuah kata gabungan antara awalan opto atau optika dan elektronika, salah satu hasil karya kreativitas manusia. Sudah menjadi kodrat bahwa manusia selalu tidak merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya.
Hal ini menjadi pendorong keinginan manusia kreatif untuk mencoba mendapatkan apa yang belum ada. Mereka selalu berpikir dan bekerja untuk mendapatkan hal-hal yang baru dan mengembangkan yang telah ada. Bisa dilanjut. Nah, jadi bisa kita simpulkan atau secara umum optoelektronika ini dapat diartikan sebagai perpaduan antara fisika, optika, dan elektronika atau optoelektronika adalah perpaduan antara fisika, optika, dan elektronika. Sedemikian rupa, satu bentuk suatu sarana yang lebih efektif dan efisien untuk keperluan informasi, pengaturan, pengendalian, penginderaan, dan pengukuran. Penelitian dan pengembangan bidang yang relatif baru ini terus berlangsung, sehingga mengherankan bila para berpendapat bahwa masa depan yang akan datang ahli ini memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Nah, adapun penerapan pada optoelektronika ini dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti remote control, perangkat penampilan LED, LCD, optocoupler, hingga sistem transmisi serat optis. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, dikembalikan pada moderator. Terima kasih, Zira. Selanjutnya akan dilanjut kepada Ferry, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator ya. Di sini saya akan memaparkan sebuah sensor LED ya. LED merupakan kependekan dari light emitting diode, yakni salah satu dari banyak jenis perangkat semikonduktor yang mengeluarkan cahaya ketika arus listrik melewatinya. Lampu pintar berbasis LED dengan multisensor adalah sebuah alat lampu penerangan yang menggunakan LED sebagai sumber cahaya penerangan dan multi sensor sebagai auto switch dan auto illumination. Sensor LDR light dependent resistant merupakan sensor cahaya yang digunakan untuk mengatur tingkat pencahayaan atau yang disebut juga intensitas cahaya yang dibutuhkan secara otomatis auto illumination dengan memperlihatkan cahaya ambient atau cahaya di sekitar lampu yang mendapat kontribusi cahaya lainnya dari luar seperti cahaya matahari, lampu dari sekitarnya dan lain-lain sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Next. Sensor cahaya. Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. LDR atau adalah resistor yang dapat berubah-ubah nilai resistennya jika permukaannya terkena cahaya. Kondisinya adalah jika terkena cahaya nilai resistensinya kecil, sedangkan jika tidak terkena cahaya, kondisi gelap, maka nilai resistensinya besar. Dalam keadaan gelap, resistensi LDR sekitar 10 mOhm dan dalam keadaan terang sebesar I mOhm atau kurang. LDR terbuat dari bahan semikonduktor seperti kadmium sulfida. Dengan bahan ini, energi dari cahaya yang jatuh menyebabkan lebih banyak muatan yang dilepas atau arus listrik meningkat. Artinya resistensi telah mengalami penurunan. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kembali, Ferry. Selanjutnya akan dilanjut oleh Bang Nuzul Fikri, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Lanjut ke prinsip kerjanya LDR ya. LDR itu kan merupakan resistor non-variabel, non-variabel yang artinya variabelnya bisa diubah-ubah tergantung kondisinya. Dalam hal ini LDR berarti sesuai namanya light dependent resistor, artinya resistor yang resistansinya tergantung dengan cahaya atau light. Jadi pada saat terang atau tingginya intensitas cahaya itu akan mempengaruhi si resistansinya dari si resistor tersebut. Selanjutnya ada fotoresistor. Fotoresistor disebut juga LDR atau light dependent resistor, atau sebagian orang disebut juga dengan istilah photocell. Merupakan jenis variabel resistor yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang mengenainya. Tingkat hambatan dari LDR bervariasi tergantung dari intensitas cahaya yang mengenainya, di mana semakin besar intensitas cahaya yang mengenainya, maka semakin kecil nilai hambatannya. Begitu pula sebaliknya. Dengan kata lain, kemampuan dari LDR untuk menghantarkan arus berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Selanjutnya,
Ini masih gue. LDR merupakan komponen pasif yang tidak memiliki PN junction. PN itu berarti positif dan negatif, tidak punya kutub positif ataupun negatif. Tingkat latensinya dari LDR juga lebih lama bila dibandingkan dengan kedua sensor cahaya lainnya. LDR memiliki waktu tanggap sekitar 10 milisecond. Hal tersebut membuat LDR kurang cocok untuk digunakan pada aplikasi untuk mendeteksi cahaya flash yang begitu cepat. Contoh aplikasi yang menggunakan LDR seperti lightning switch atau dan kamera shutter control. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Nuzulul. Yang terakhir akan disampaikan oleh Kayla. Untuk Kayla dipersilahkan. Selanjutnya yaitu fotodioda. Sensor cahaya adalah komponen elektronika yang berfungsi mengubah suatu besaran optik cahaya menjadi besaran elektrik. Sensor cahaya berdasarkan perubahan elektrik yang dihasilkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu fotovoltaik dan fotokonduktif. Salah satu sensor cahaya jenis fotokonduktif adalah sensor fotodioda. Sensor fotodioda dapat merespons stimulus berupa cahaya tampak maupun tidak tampak dan konversi intensitas cahaya yang terdeteksi menjadi arus. Selanjutnya. Selanjutnya yaitu fotodioda adalah suatu jenis dioda yang resistansinya akan berubah-ubah apabila terkena sinar cahaya. Resistansi dari fotodioda dipengaruhi oleh intensitas cahaya yang diterimanya. Semakin banyak cahaya yang diterima, maka semakin kecil resistansi dari fotodioda. Dan begitu pula sebaliknya, jika semakin sedikit intensitas cahaya yang diterima oleh sensor fotodioda, maka semakin besar nilai resistansinya. Sensor fotodioda sama seperti sensor LDR, mengubah besaran cahaya yang diterima sensor menjadi perubahan konduktansi, kemampuan suatu benda mengantarkan arus listrik dari suatu bahan. Baik, moderator. Terima kasih, Kak. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih karena kalian telah menyampaikan pembahasan diskusi kita pada hari ini. Alhamdulillah, diskusi pada hari ini telah selesai, maka perkenankan saya untuk menyimpulkan diskusi pada hari ini, yaitu yang pertama dari optoelektronika. Secara umum, elektronika dapat diartikan sebagai perpaduan antara fisika, optika, dan elektronika. Penerapan optoelektronika dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari untuk berbagai seperti remote control, perangkat penampil LED dan LCD. Selanjutnya ada sensor LED. Sensor LED atau Light Dependent Resistant merupakan sensor cahaya yang digunakan untuk mengatur tingkat pencahayaan yang dibutuhkan secara otomatis dengan memperhatikan cahaya sekitar yang mendapat kontribusi cahaya lainnya dari luar. Selanjutnya, prinsip kerja LDR. Pada dasarnya, LDR terbuat dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda pada permukaannya. Kemudian ada fotoresistor. Fotoresistor disebut juga light dependent resistor atau sebagian orang menyebutnya dengan istilah fotosel, merupakan jenis variabel resistor yang dipengaruhi oleh intensitas cahaya mengenainya. Fotodioda. Fotodioda adalah suatu jenis dioda yang resistansinya akan berubah-ubah apabila terkena sinar cahaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.